Shalom saudara-saudara, hari ini saya rindu ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang bisa menguatkan pertumbuhan iman kita dan bisa membuat iman kita kepada Tuhan semakin kuat lagi. Mari saudara, saya ajak untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yakobus ayatnya yang kedua sampai yang keempat. Saya akan membacakannya untuk saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudara, mungkin kita sering menjumpai suatu masalah dalam kehidupan kita. Terkadang mungkin kita mengalami suatu pencobaan atau mungkin suatu masalah yang datang secara tiba-tiba dalam kehidupan kita. Lalu timbullah pertanyaan dalam kehidupan kita, mengapa pencobaan itu harus datang? Mengapa pencobaan itu harus saya hadapi? Dan mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan itu hadir dalam kehidupan saya? Mungkin ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Namun di dalam ayat ini sudah menjelaskan, mengatakan kita tidak usah khawatir akan segala pencobaan yang datang dalam kehidupan kita, karena Tuhan ingin melihat apakah kita mampu menghadapi pencobaan tersebut. Ketika kita mengalami cinta mula-mula terhadap Tuhan, kita mulai rajin membaca kebenaran firman Tuhan, rajin merenungkan, rajin ke gereja dan memuji nama-Nya. Dan suatu ketika hal kesibukan datang dalam kehidupan kita. Mungkin kita sibuk dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan pada saat itu iman kita semakin menurun dan kita tidak rajin lagi membaca firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan itu adalah suatu cobaan yang datang dalam kehidupan kita, saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi cobaan itu yang datang secara tiba-tiba dalam kehidupan kita? Saya mau bertanya kepada saudara, apakah saudara sulit mengalami pencobaan tersebut? Mungkin secara manusia, masalah-masalah yang berat yang tiba-tiba menghadapi kehidupan kita tidak bisa menghadapi. Namun saat ini saya rindu kita sebagai anak-anak Tuhan harus membuat iman kita selalu bertumbuh. Dengan cara apa? Dengan cara kita untuk menumbuhkan iman kita adalah selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hal itu akan menjadi suatu fondasi yang kuat dalam kehidupan kita. Karena di dalam iman kita harus ada namanya pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman itu bisa kita lakukan dengan selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan, selalu membaca firman Tuhan, renungan, bahkan kita memuji nama-Nya. Ini adalah salah satu bagaimana kita bisa menumbuhkan iman kita agar ketika pencobaan itu datang, kita bisa melawannya. Saudara, kita melihat dari kisah Ayub. Ayub adalah orang yang kaya di tanah Uz. Ia memiliki hewan ternak yang banyak, bahkan pekerja-pekerjanya juga banyak, bahkan harta kekuasaan yang ia miliki sangat banyak di tanah itu. Namun nasib berkata lain. Ayub mengalami suatu cobaan yang berat. Mungkin ketika kita pikir secara pribadi, pencobaan yang dialami Ayub itu sulit untuk kita untuk mau merasakan pencobaan tersebut. Secara manusia kita tidak bisa. Namun Ayub adalah seorang yang saleh. Ayub adalah seorang hamba Tuhan yang selalu setia, yang selalu menaruh pengharapan kepada Dia. Ketika Ayub mengalami pencobaan tersebut,
Ayub tidak menyalahkan bahwa pencobaan ini datang dari Tuhan. Namun dari kisah Ayub ini memberikan kita suatu pedoman hidup yang membuat iman kita semakin kuat. Kalau kita mungkin menghadapi pencobaan tersebut, mungkin kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Mungkin kita sudah menyalahkan Tuhan. Mungkin kita sudah murtad dan meninggalkan Tuhan. Namun yang terjadi dalam kehidupan Ayub ini sangat luar biasa, saudara-saudara. Ia mengalami satu di mana kehilangan semua harta, kehilangan ternak yang ia miliki, bahkan pekerja-pekerja, bahkan istrinya pun meninggalkan dia. Bahkan sakit yang dialami oleh Ayub yang mungkin kalau tidak disembuhkan akan menjadi sangat parah. Namun Ayub dalam imannya yang kuat, ia tetap teguh dan tidak menyalahkan Tuhan bahwa semua ini datang daripada Dia. Saudara-saudara, ketika kita melihat iman yang dimiliki Ayub ini sangat kuat, dan mengapa Ayub tidak menyalahkan Tuhan, kita membaca dari kisah Ayub ini, ada satu pertemuan di mana Tuhan bertemu dengan iblis. Ketika iblis mengelilingi dunia dan Tuhan mengatakan kepada iblis, "Iblis, apakah kamu melihat hambaku Ayub yang setia?" Lalu iblis mengatakan, "Ketika engkau mengulurkan tanganmu dan engkau mengambil semua apa yang Ayub yang miliki, maka ia akan mengutuki engkau." Tapi apa jawab Tuhan? Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi dalam kehidupan Ayub. Namun Tuhan tidak membawa pencobaan itu datang daripada Ayub, tapi Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang kepada Ayub. Lalu apa yang respon kita terhadap pencobaan tersebut? Apakah kita akan menyalahkan Tuhan bahwa pencobaan itu datang daripada Tuhan? Saudara, Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan ingin melihat sampai di mana kita akan mengalami pencobaan tersebut. Apakah kita mempunyai iman yang kuat ketika kita mengalami pencobaan tersebut? Tuhan mau melihat saudara, apakah kita mampu menghadapi pencobaan tersebut. Lalu bagaimana kita akan menghadapi pencobaan tersebut ketika kita sudah masuk dalam era akhir zaman? Di akhir zaman akan banyak lagi pencobaan-pencobaan yang akan lebih berat. Bahkan banyak akan nabi-nabi palsu akan bermunculan, penyesat-penyesat yang akan bermunculan. Namun ketika kita tidak menguatkan iman dan pondasi kita tidak kuat, pasti kita akan jatuh dalam pencobaan itu. Dan pasti kita akan termasuk dalam orang-orang yang tidak kuat dalam kebenaran Tuhan. Saat ini saya rindu mengatakan kepada saudara-saudara, terus menguatkan iman kita, iman percaya kita, agar ketika di mana pencobaan itu datang dalam kehidupan kita, kita lagi tidak jatuh. Kita tidak jatuh lagi di lubang yang sama. Namun kita tetap teguh dalam pendirian kita bahwa Tuhan selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Tuhan mau kita selalu menumbuhkan iman percaya kita. Tuhan mau membuat iman kita menjadi pondasi yang kokoh, agar ketika kita menghadapi pencobaan yang datang secara tiba-tiba dalam kehidupan kita, mungkin itu lewat dari keluarga, teman, saudara-saudara mungkin, atau pasangan, kita mampu menghadapi, sebab kita telah menumbuhkan pertumbuhan iman kita dalam Yesus Kristus. Dan itu akan membantu saudara-saudara tetap berpegang teguh dalam kebenaran firman Tuhan, dan upanya kita akan mengalami keselamatan dan kita akan bertemu dengan Tuhan di surga nanti. Amin. Tuhan.